Proses ekstraksi emas dari biji di industri umumnya dilakukan dengan metode sianidasi ya. Sekira ini Anda sudah tahu ya. Jadi dengan melarutkan emas di dalam larutan sianida ya. Selain itu proses amalgamasi faktanya ini masih digunakan pada tambang-tambang skala kecil ya, atau disingkat PESK, penambangan emas skala kecil ini masih menggunakan merkuri. Meskipun proses amalgamasi ini sudah dilarang ya, karena membahayakan kesehatan operator dan lingkungan sekitar. Jadi Indonesia sudah meratifikasi konvensi Minamata, itu pelarangan merkuri untuk digunakan pada proses pengolahan biji emas ya, mulai tahun 2017 ya. Namun ini faktanya masih dilakukan. Kemudian sebenarnya sianida itu juga merupakan regen pelindung yang beracun ya. Oleh karena itu terus diteliti alternatif regen pelindung untuk emas ya selain sianida yang meliputi tiourea, tiosulfat, glisin ya, ini terus diteliti. Kekurangan regen-regen pelindung tersebut dibandingkan sianida adalah satu, unit consumption-nya masih tinggi ya. Kemudian recovery emas masih rendah. Misalnya glisin itu ya hasil pengujian kalau glisin saja itu relatif masih lebih rendah dibandingkan sianida ya. Makanya dilakukan pencampuran ya antara glisin dengan sianida. Kemudian yang berikutnya kekurangannya adalah recovery emas dari larutan-larutan alternatif tersebut relatif lebih sulit ya dibandingkan recovery emas dari larutan sianida yang dapat dilakukan dengan menggunakan karbon aktif ya. Karbon aktif kan relatif lebih murah jika dibandingkan misalnya dengan recovery larutan dari tiosulfat menggunakan resin penukar ion ya, sebagai contoh itu. Ya, jadi tidak kompetitif dari aspek tersebut ya. Dan tentu penerapannya secara komersial juga masih sangat terbatas ya. Contoh penerapan penggunaan tiosulfat itu ada satu di Amerika ya, di Barrick Gold, yang memang untuk tipe biji tersebut dengan kandungan Cu yang tinggi relatif efektif ya tiosulfat tersebut. Namun ya kita belum tahu ya dalam beberapa tahun ke depan bagaimana gitu ya. Tentu teknologi itu kan tidak stagnan ya, dinamis dan terus berkembang. Sebelum masuk lebih jauh mengenai proses ekstraksi emas dari biji ini, Anda perlu memahami aspek mineralogi biji emas ya. Karena rute proses pengolahan atau proses ekstraksi itu bergantung kepada mineralogi ini ya. Jadi tidak saja kadarnya, tapi juga mineraloginya. Mineralogi ini khususnya yang sangat penting adalah gold deportment istilahnya ya. Di mana biji emasnya itu berada atau dalam bentuk seperti apa? Apakah dia sudah bebas ya atau dia terinklusi di dalam misalnya mineral sulfida seperti pirit, arsenopirit atau di dalam kuarsa yang bisa diliberasi dengan pengerusan ya. Kemudian ukuran butirannya sebesar apa? Ya, kemudian apakah di dalam biji itu ada material-material karbonaceus, material-material yang mengandung karbon, baik itu hidrokarbon, karbon organik ya, maupun mineral-mineral karbonat ya. Nah, itu penting untuk dipahami terlebih dahulu karakteristik biji ini ya. Agar nanti pilihan rute proses ekstraksinya itu efektif. Efektif dalam hal apa? Ya, dalam hal perolehan emas yang dapat diperoleh gitu. Atau persen ekstraksi atau recovery-nya ya. Sebenarnya emas itu di dalam biji merupakan mineral yang bebas ya,
berdiri sendiri ya, dalam hal ini native gold ya, atau berupa senyawa ya, berikatan dengan unsur lainnya. Misalnya dalam bentuk elektrum ya. Jadi elektrum itu paduan AuAg ya, di mana persentase massa Ag-nya 20-50%. Atau dalam bentuk senyawa telurida ya. Au, Ag nanti berikatan dengan tellurium atau Te ya. Kemudian ada yang dalam bentuk aurostigit, AuSb2 ya, maldonit yang berikatan dengan bismut, juga berikatan dengan tembaga, auricuprid, atau berupa solid solution atau larutan padat emas di dalam arsenopirit atau pirit ya. Mohon di mute ya semuanya. Ya, jadi ini secara umum semakin ke bawah semakin sulit diproses ya, semakin sulit diekstraksi dengan metode konvensional. Ya. Jadi itu pentingnya pemahaman mengenai karakteristik biji emas, karena tidak bisa kita mengeneralisir untuk semua jenis biji direct cyanidation, cyanidasi secara langsung ya. Misalnya satu daerah dengan daerah lainnya itu bisa berbeda, bahkan di dalam satu deposit yang sama ya, sebagai fungsi kedalaman bisa berbeda ya. Agak di permukaan mungkin dia sudah free ya, oxidize mineralnya, tetapi semakin ke dalam mungkin bentuknya dia dalam bentuk yang terinklusi di dalam mineral sulfida. Nah, bagaimana bisa diketahui karakteristik itu? Ya dilakukan sampling dan pengujian metalurgi. Ya, pengujian metalurginya ya analisis kadar dengan fire assay, komposisi kimia dengan XRF ya. Lalu XRD untuk identifikasi mineral dominan, ada uji mineralografi, ada uji size by size assay, kemudian untuk mengetahui recovery-nya bisa dengan bottle roll test, ya, dan seterusnya. Terkait dengan kemudahannya diolah, ya, ditinjau dari kemudahannya diekstraksi dan recovery yang bisa diperoleh, pengolahan secara konvensional, ini cyanidasi ya, dapat diklasifikasikan biji itu menjadi biji free, free milling, dan refractory. Ada yang mengklasifikasikannya dua saja, free milling, refractory. Ada yang mengklasifikasikan refractory itu ada satu lagi, free milling, refractory, biji kompleks. Tapi ini oke lah, ini free milling, refractory ya. Biji free ini memang sudah sangat terbatas ya ketersediaannya, di mana emasnya sudah bebas dengan kadar yang tinggi itu sudah sangat jarang. Tentu kalau itu ditemukan akan cepat diambil ya. Biji free dan free milling ini ya, tipe pertama dan kedua itu relatif mudah diproses. Ya, tidak perlu proses-proses tambahan untuk meliberasi secara ekstrim ya, misalnya dengan ultrafine grinding itu. Jadi tidak perlu itu. Recovery-nya cukup tinggi, lebih dari 90%. Sementara itu tipe ketiga yaitu biji refractory adalah tipe biji yang sulit diolah ya dengan proses konvensional, dan kalau diolah secara langsung itu memberikan recovery yang rendah, kurang dari 90%, bahkan kurang dari 50% untuk biji yang bersifat refractory kuat. Nah, biji-biji refractory inilah yang masih menjadi tantangan bagi seorang metalurgis ya, bagaimana bisa diolah ya, bagaimana bisa diekstraksi dengan recovery yang tinggi. Dalam skala industri di Indonesia masih jarang ya yang mengolah biji refractory ini, meskipun ada sudah mulai ya yang dengan menambahkan misalnya preoksidasi terlebih dahulu sebelum cyanidasi ya. Dan ketika cadangan yang mudah diolah ini sudah menipis, tentu harus beranjak ya kepada cadangan yang bersifat refractory ini. Oke, itu tipe biji emas terkait kemudahannya diolah atau diekstraksi ya. Saya lanjutkan mengenai biji tipe free dan free milling ya. Nah, ini biji free, ini biji di mana partikel emasnya sudah berupa butiran-butiran yang bebas ya. Jadi secara natural telah lepas dari ikatan dengan mineral-mineral pengotornya. Jadi umumnya adalah biji aluvial ya. Biji aluvial itu ya biji yang berada di dekat permukaan ya.
Jadi tidak berupa biji primer yang berupa batu ya. Jadi ini berupa tanah-tanah seperti ini ya. Jadi memang dangkal ya. Dan penambangannya ini secara tradisional ya disemprot sehingga nanti lepas ya tanah-tanah halus yang mengandung emas. Dapat diolah dengan konsentrasi gravitasi karena butiran-butirannya sudah lepas. Dapat diolah berdasarkan perbedaan berat jenis emas dengan mineral-mineral pengotornya. Di mana nanti emas, butiran emas yang sudah lepas itu yang lebih berat ya, densitasnya lebih tinggi, berat jenisnya lebih tinggi ya, akan tertahan di dalam sluice box-nya misalnya ini, di mana di dasarnya itu biasanya dipasang karpet ya, jadi tertahan di karpet tersebut. Atau dikombinasikan juga dengan shaking table ya, ketika produk konsentrat di sluice box ini masih kotor, bercampur dengan yang lain, nanti diproses lagi dengan shaking table, the Gemini table ya, atau dengan centrifugal konsentrator, misalnya Knelson atau Falcon ya, dan juga dengan panning atau pendulangan ya, seperti ini misalnya. Ya, dan kalau kadarnya masih terlalu rendah untuk dapat dilebur, ya bisa diproses lebih lanjut dengan sianidasi ya. Saya tidak menyarankan amalgamasi, meskipun itu praktek yang di lapangan begitu ya. Jadi bisa dengan sianidasi, lalu adsorpsi dengan karbon aktif ya, gitu. Tapi ketika kadarnya sudah tinggi, bisa saja dihasilkan juga produk yang sudah bisa dijual ya, dicetak menjadi bulian. Contohnya seperti ini, ya. Jadi ini contoh penambangannya untuk biji aluvial disemprot ya. Nanti selarinya ini dikumpulkan di satu kolam terus dipompakan ke sluice box ini. Ya terus dipompakan ya, misalnya pagi jalan gitu, nanti sore jam 5 dihentikan, dipanen ya. Nanti tertahan di karpet itu, dikumpulkan, dimasukkan ember, lalu disaring ya, terus diproses lebih lanjut gitu. Ya ada di satu tempat yang dilakukan amalgamasi ya di Indonesia, nanti terbentuk amalgam yang nanti dibakar ya untuk melepaskan Hg-nya. Nah, ini untuk biji free ya. Lalu untuk biji free milling, free milling ini partikel emas dapat diliberasi dengan milling ya, sesuai dengan namanya, atau dengan peremukan dan pengerusan ya. Liberasinya pada tahap pengerusan. Di mana pengerusan ini umumnya ya alatnya ball mill, sack mill ya, dan mampu menghasilkan biji hingga berukuran P80 200 mes atau 80% lolos ayakan 200 mes atau berukuran 74 mikron ya. Nah, nanti ketika ingin digerus lebih halus lagi untuk meningkatkan recovery, bisa diinstalasi penggerus-penggerus yang bisa mampu menghasilkan ukuran yang lebih halus, misalnya vertimill ya, vertical mill atau stir mill ya, bisa sampai bahkan berukuran 10 mikron ya, untuk merecovery, meliberasi emas yang berukuran sangat halus ya. Biji free milling ini yang diolah umumnya ya mineral dominannya oksida ya, yang tidak dikategorikan refraktor ini misalnya silika, oksida besi ya. Nah, nanti dengan pengerusan partikel emas itu dapat dibebaskan dari ikatannya dengan mineral-mineral pengotor tersebut. Rute proses pengolahan untuk biji free milling secara umum ya itu adalah peremukan, pengerusan, leaching, recovery. Ya ini secara umum. Tapi kalau jalurnya adalah heap leach, pelindian tumpukan ya, proses millingnya ini tidak ada ya, tidak ada pengerusan. Mungkin setelah crushing ada aglomerasi, baru heap leaching, recovery ya. Untuk biji free milling ini ya tidak perlu proses pre-treatment sebelum sianidasi. Misalnya proses roasting, pemanggangan ya, untuk melepaskan butiran emas dari mineral pirit misalnya, dengan mengoksidasi sulfurnya menjadi gas SO2, atau dengan oksidasi secara kimia atau secara bio ya, atau biooksidasi. Itu biji free milling. Ini ilustrasi biji free dan
free milling ya. Yang di atas ini adalah free ya. Partikel-partikel emasnya sudah bebas ini di alam ya. Jadi dengan dulang atau panning bisa di recovery emasnya. Nah, contoh yang lainnya ini yang di bawah ini. Ya. Nah, kalau seperti ini kan bahkan dengan hand sorting bisa ya. Gitu. Dengan pinset misalnya. Nah, yang gambar di kanan atas ini contoh biji free milling ya, di mana ini emas yang diberi notasi E ini berada dalam matriks yang coklat muda ya, itu kuarsa ya, K itu. Jadi nanti ketika dilakukan pengerusan dia akan lepas ya butiran emasnya secara fisik ya. Jadi ini free gold dengan ukuran partikel lebih dari 150 mikron itu visible ya by naked eye, itu bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Ya, seringkali dibantu dengan loop misalnya ya. Kalau lebih halus dengan kaca pembesar terlihat ya butiran emasnya. Nanti kalau masih banyak pengotornya bisa didulang lagi lebih lanjut ya. Kalau diperlukan ya konsentrat tersebut diproses lebih lanjut dengan proses kimia. Nah, ini contohnya ya biji aluvial ya, dapat diproses dengan konsentrasi gravitasi. Kemudian biji refraktori ya, sebagaimana tadi disampaikan adalah tipe biji yang sulit diolah dengan metode konvensional ya, dan memberikan recovery yang relatif lebih rendah. Terdapat beberapa tipe biji refraktori ya. Yang pertama adalah biji refraktori sulfida, di mana pada tipe biji refraktori sulfida ini partikel emas yang berukuran halus terinklusi ya atau terjebak di dalam matriks mineral-mineral sulfida yang non poros ya, yang tidak bisa nanti butiran emasnya itu kontak dengan larutan cyanida ya, atau non accessible. Mineral sulfida apa yang biasanya dia menjadi host mineral induk dari emas ini? Yaitu yang pertama pirit ya, FeS2. Kemudian juga arsenopirit, FeASS, ada arsennya ya. Ini kalau emasnya banyak terdapat di sana itu kalau Anda cyanidasi secara langsung recovery-nya akan rendah. Ya. Nah, dengan ukuran yang cukup halus, ini tidak bisa dileberasi secara fisik dengan metode konvensional, misalnya dengan ball mill, dengan sack mill ya. Nah, emasnya misalnya berukuran sebagian besar di bawah misalnya 45 mikron ya. Jadi tidak mampu ini ball mill, sack mill ini. Jadi perlu harus tambahan penggerus atau bahkan ya harus dikombinasikan dengan liberasi secara kimia ya. Yang kedua adalah biji kompleks yang mengandung elemen-elemen yang mengkonsumsi cyanida dan oksigen seperti pirhotit, arsenopirit, ya, markasit, juga kalkopirit ya. Nah, jadi kalau banyak mengandung tembaga misalnya dalam bentuk kalkopirit, ini mengkonsumsi cyanida. Ya, tembaganya itu belum bisa diklasifikasikan kadarnya sebagai biji tembaga. Misalnya berapa? 3000 ppm itu 0,3% ya. Atau 2000 itu belum masuk misalnya sampai 5000 ppm ke atas. Di sisi lain emasnya tinggi gitu ya. Kadar emasnya misalnya berapa? 5 ppm misalnya ya. Nah, dalam hal ini ya dia adalah biji emas ya dengan kandungan tembaga tinggi. Nah, kandungan tembaga tinggi ini nanti ya mineralnya mengkonsumsi cyanida. Selain itu tembaga yang larut nanti problem lagi ya karena akan mengkotori produk kan. Itu harus dilakukan pemisahan. Ya, tapi kadang-kadang biji porfiri tembaganya yang tinggi mengandung emas. Contohnya ya biji tembaga kita yang diolah menjadi tembaga katoda ya, oleh Freeport lah katakanlah menyebut namanya. Itu kan tembaganya tinggi, ada emasnya sehingga dilakukan flotasi karena emasnya berada dalam mineral sulfida, ya ikut dalam konsentrat ya. Dan dinilai juga ya emasnya itu ya dinilai sesuai dengan harga emas LME ya dikalikan dengan payable metalnya berapa gitu ya. Faktor yang nanti kaitannya juga dengan recovery yang tidak bisa 100% di smelternya ya. Nah itu.
Nah, dalam hal itu prosesnya adalah proses pengolahan tembaga ya, dengan flotasi, tapi emasnya ikut di konsentrat. Nah, di situ juga ada emas-emas bebas ya, free yang berukuran kasar, yang tidak ikut terflotasi itu masuk ke tailing. Nah, ini juga di dalam perkembangannya diinstal gravity concentrator seperti Falcon ya, untuk menangkap emas-emas bebas ini. Tidak nanti dilebur jadi dorbulion, dimasukkan lagi ke konsentrat ya. Seperti itu. Oke, ini contoh biji kompleks. Yang kedua, yang ketiga biji prek robing. Ya, ini juga seringkali ditemui di lapangan ya. Jadi biji prek robing inilah biji emas yang mengandung carbonaceous materials. Material-material yang mengandung karbon. Misalnya hidrokarbon atau karbon organik ya. Karbonat, clay ya. Yang dapat menyerap kembali emas yang sudah larut. Jadi sifatnya seperti karbon aktif. Ya, jadi sianidasi emas larut ya, nanti diserap lagi oleh dia. Dan karena biji itu digerus halus sampai 74 mikron ya, maka akan lolos namanya interstage screen ya. Yang kuliah yang lalu kan saya tunjukkan tuh. Kalau proses adsorpsi dengan karbon aktif, karbon itu bergerak ya dari tangki terakhir menuju tangki pertama secara intermittent, tidak setiap saat mengalir ya. Sementara selarinya terus-menerus ya, overflow dari tangki 1 menuju tangki 6 ya. Nah, tapi dibatasi antar tangki itu namanya dengan interstage screen ya, ayakan antar tangki untuk menahan karbonnya. Nah, kalau tadi dia terserap di biji, di komponen yang mengandung karbon dalam biji, dia akan lolos tuh ayakan tuh sampai tangki terakhir, nanti lolos ke tailing. Ya, di kuliah yang lalu kan sudah saya tunjukkan tuh gambarnya ya. Nah itu ya, sehingga untuk jenis biji prek robing ini paling tidak prosesnya adalah carbon in leach ya. Sudah ditambahkan karbon aktif pada tahap leaching, sehingga dia segera menyerap emas yang sudah larut ya, atau berjalan secara simultan ya. Katakanlah leachingnya misalnya dibatasi 8 jam gitu. Setelah itu karbon in leach gitu. Nah, ketika konsentrasinya sudah tinggi, emasnya dia terserap oleh karbon. Nah, sisanya nanti simultan ya, pelarutan dan adsorpsi itu bersamaan. Tapi untuk yang sifat prek robingnya ini kuat, karbon in leach saja tidak cukup ya. Ada treatment tambahan lainnya yang diperlukan, misalnya dengan roasting itu juga dilakukan ya. Roasting nanti mengoksidasi karbon menjadi gas CO2 ya. Kemudian bisa dengan menggunakan deaktivasi dalam larutan organik ya, dalam misalnya kerosin itu namanya blinding agents. Jadi material karbon dalam biji itu dipasifkan dulu, tidak menyerap emas yang sudah larut, baru nanti sianidasi. Itu contoh-contohnya. Atau menggunakan strong adsorber, misalnya resin ya. Jadi prosesnya resin in leach misalnya, tambahkan resin sehingga ya dia akan lebih kuat menyerapnya dibanding material karbon dalam biji. Ya, jadi 3 ini tipe biji refraktori yang perlu proses pre-treatment ya sebelum proses sianidasi. Ini ilustrasi mikrostruktur biji refraktori ya, yang gambar A sampai C ini adalah refraktori sulfida ya, di mana biji emas yang berukuran partikel emas yang berukuran sangat halus ya. Kalau ini 50 mikron segini ya, ini kan hanya berapa mikron ini ya, halus. Ini juga ya partikel emasnya di dalam matriks mineral pirit ya. Ini ya di dalam pirit ada beberapa ya butiran ini. Nah ini yang tidak terekstraksi ya, tertahan di dalam mineral pirit yang terbawa ke dalam tailing. Atau juga di dalam limonit ini ya, di dalam oksida juga ya. Yang berukuran sangat halus ya, tidak terliberasi. Ini kan 20 mikron, ya ini 10 mikron mungkin ya.
Oke, itu biji refraktori. Metode pengolahan biji refraktori ini dapat dilakukan dengan melakukan proses praolahan atau pre-treatment sebelum sianidasi. Misalnya dengan roasting untuk menghilangkan sulfur dalam mineral sulfida yang di dalamnya ada emas. Ya. Nah, sulfurnya teroksidasi menjadi gas SO2 yang tentu tidak boleh dilepaskan begitu saja ke atmosfer, harus ada instalasi untuk menangkap gas SO2 ini. Ya. Nah, dengan mengoksidasi sulfur dalam mineral sulfida yang diistilahkan sulfide sulfur, ya. Sulfur itu ada beberapa, ya, ada sulfide sulfur, ada elemental sulfur, ya, ada sulfate sulfur, ya. Terus nanti totalnya adalah total sulfur. Biasanya kalau analisis di laboratorium itu didefinisikan itu, ya, atau ditentukan masing-masing. Nah, ini yang di dalam mineral berikatan dengan logam itu adalah sulfide sulfur. Nah, di dalamnya ada emasnya. Nah, ketika sulfurnya dioksidasi menjadi gas SO2, ini kan mineralnya seolah-olah pecah, ya, menjadi oksida yang lebih poros nanti matriksnya, sehingga emasnya nanti accessible, dapat kontak dengan larutan cyanida pada tahap cyanidasi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua namanya proses preoksidasi pada suhu dan tekanan tinggi, ya, atau pressure oxidation. Ya. Nah, ini menggunakan autoclave, ya, untuk mengoksidasi sulfur menjadi sulfat, ya. Jadi tidak ada gas SO2 dalam hal ini. Ya. Ini disingkat proses POX, ya. POX, pressure oxidation. Nanti setelah selesai proses pressure oxidation-nya, ya, dilakukan pemisahan solid liquid, ya, karena terbentuk liquid yang asam gitu. Dilakukan dengan thickener, lalu larutan yang bersifat asam itu dinetralisasi dengan menambahkan kapur, terus disimpan di telengdang. Nah, padatannya itulah yang diolah dengan cyanidasi, ya, yang mengandung emas. Yang ketiga, preoksidasi dengan bantuan bakteri, ya, atau biooxidation. Jadi di sini digunakan bakteri yang sifatnya mengoksidasi sulfur atau mengoksidasi besi. Ya, dari besi 2 menjadi besi 3. Di mana nanti besi 3 ini Fe3+ berperanan juga lebih lanjut sebagai oksidator, ya. Mengoksidasi sulfur, mengoksidasi besi 2 juga, ya. Dia sendiri akan tereduksi. Ya, jadi mekanismenya seperti itu. Bakteri itu mengkatalisasi. Ya, namun ada juga yang direct juga, dia mekanisme tertentu juga teroksidasi, ya, mineralnya oleh bakteri itu. Ya. Nah, jenis bakterinya bermacam-macam, ya. Rezim di mana temperatur dia hidup juga bermacam-macam. Kadang-kadang pada proses biooksidasi ini harus dilakukan justru pendinginan. Ya, karena proses oksidasi mineral sulfidanya itu menghasilkan panas. Kalau terlalu panas, reaktor bioksnya, bakterinya tidak bisa hidup. Maka harus dilakukan pendinginan, ya. Harus dihitung juga neraca panasnya, ya. Oke, jadi bioks ini belum mengekstraksi emas, ya. Belum. Jadi baru meliberasi aja partikel emasnya dari mineral-mineral sulfida. Nah, setelah bioks sama, masih ada proses cyanidasi. Ada proses karbon enrich dan seterusnya. Nah, bioks ini dilakukan dalam tangki biooksidasi selama 4-5 hari, ya. Nanti setelah selesai dilakukan pemisahan solid liquid, ya. Mungkin di kuliah biohidrometalurgi akan dibahas lebih rinci, ya, oleh Bu Didi. Nanti underflow thickener-nya inilah yang diproses lebih lanjut, ya, yang mengandung emas. Nah, umumnya bioks ini tidak dilakukan untuk keseluruhan biji, ya, tetapi pada konsentrat, ya, konsentrat mineral sulfida, konsentrat hasil flotasi, sehingga, ya, tidak besar tangkinya yang dibutuhkan karena yang diolah konsentrat, ya, dan lebih fokus karena di situ, ya, sulfurnya sudah tinggi, ya, sulfur yang juga nanti dibutuhkan oleh bakteri untuk hidup, ya. Oke, contohnya Thiobacillus ferrooxidan,
Acidithiobacillus peroxidan, ya, Leptospirillum dan seterusnya. Ini metode-metode pengolahan biji refraktori. Lalu untuk biji pre-cropping bisa dilakukan dengan pre-washing biji menggunakan blinding agent seperti kerosin untuk mempasifasi carbonaceous material dalam biji sebelum proses cyanidasi seperti yang tadi sudah saya kemukakan sebelumnya, ya. Kalau bijinya merupakan biji double refractory, misalnya mengandung material pre-cropper, material carbonaceous, dan juga sekaligus dia emasnya terinklusi dalam mineral sulfida, proses roasting ini sekaligus mengoksidasi sulfur dalam mineral sulfida dan juga karbon. Ya, jadi cukup efektif. Meskipun ya roasting itu ya biaya investasinya juga tidak rendah, ya. Kemudian handling dari gas SO2-nya, ya, selain juga kalau mengandung arsen, nanti arsen yang menguap, ya. Kalau ada merkuri bisa saja ada dalam biji, ya. Tidak selalu harus berasal dari merkuri yang digunakan untuk pengolahan. Ada dalam biji dalam bentuk mineral sinabar, ya, HGS. Nah, nanti juga kalau roasting itu juga semua harus diantisipasi. Ya. Alternatif lainnya adalah dengan proses resin enlist, tadi sudah saya jelaskan. Berikut ini klasifikasi tipe biji emas dan kemudahannya diolah menurut Marsden, ya. Jadi yang paling mudah itu placer atau aluvial itu, ya, yang sudah terbebaskan partikel-partikel emasnya. Lalu untuk biji tipe oksida, ya, yang mineral sulfidnya sudah teroksidasi secara natural, ya, dalam proses yang berlangsung lama di alam. Mineral sulfida itu sudah teroksidasi, sudah lapuk, ya, sehingga matriks mineralnya lebih poros. Kemudian biji free milling, biji silver rich, ya, kaya silver. Kemudian iron sulfide bearing itu ya mengandung pirit, ya, markasit. Lalu arsenic sulfide bearing, ya, biji carbonaceous, copper bearing, ya, antimony bearing yang mengandung antimoni, dan gold telluride bearing yang mengandung tellurium, ya, atau emasnya membentuk senyawa dengan tellurium. Nah, semakin ke bawah ini semakin sulit diolah, ya. Biji yang emasnya banyak berikatan dengan tellurium sulit, ya, lebih sulit dilarutkan, gitu. Mungkin perlu waktu yang panjang, ya, konsentrasi cyanida oksigen yang lebih kuat. Oke, ya, ini pengklasifikasian menurut Marsden. Berikut ini ditunjukkan opsi rute proses pengolahan emas secara keseluruhan, ya. Mungkin Anda harus pelan-pelan melihatnya, tetapi ini sudah cukup lengkap, ya, penggambaran di sini. Nanti saya akan bahas lebih rinci, ya. Jadi kalau Anda lihat dalam flowsheet ini, ya, ada rute yang tidak melalui crushing, ya. Jadi run of mine langsung in situ leach. Meskipun ini jarang lah, ya. Sudah dibahas di kuliah awal, ya, in situ leaching tidak ada di tempat di mana biji itu berada, tidak ditambang, ya, sebenarnya pendefinisiannya itu. Jadi diinjeksikan larutan cyanida melalui sumur-sumur injeksi, kemudian larutannya nanti ditampung juga di sumur recovery, ya, atau dam leach. Ini kalau dam leach itu sudah ditambang, ya, tapi tidak lakukan crushing. Jadi blasting batu-batu besarnya itu ditumpuk di satu leach pad, ya, nah, baru dilakukan irigasi. Nah, ketika dilakukan crushing, tidak semuanya juga grinding, ya. Ada yang jalurnya setelah crushing aglomerasi. Lalu prosesnya heap leach, ya. Ada juga yang tanpa aglomerasi nih, langsung. Jadi crushing, crush ore langsung ditumpuk di atas leach pad yang di bawahnya itu lapisan kedap, ya. Misalnya HDPE, high density polyethylene, ya. Kemudian dilapisi pasir, perlu di atasnya ada pipa berlubang, ya, untuk nanti mengalirkan larutan cyanida yang mengandung emas. Di atas pipa berlubang nanti ada lapisan kerikil, ya, sebagai media filtrasinya, lalu di atasnya biji. Ya, heap leach. Nah,
jalur-jalur ini recovery-nya itu dengan ion exchange resin, karena ini semua tiga ini ya tidak menghasilkan slurry ya. Jadi solution. Nah, nanti recovery-nya dengan ion exchange resin, dengan carbon in column atau resin in column disingkat RIC, baru nanti elusi ya. Nah, setelah elusi, kuliah yang lalu juga sudah dibahas, recovery-nya bisa dengan electrowinning ya, atau bisa dengan sementasi menggunakan serbuk seng ya. Nah, nanti ini acid dissolution ini tidak selalu dilakukan ya. Acid dissolution ini untuk melarutkan tembaga ya yang ikut mengendap. Baru dikalsinasi, baru dilebur ya. Nah, dilebur ini kan terbentuk slag setelah ditambahkan borak ya. Baru nanti produk dari tambang itu produk smelting saja sebenarnya ya. Jadi biasanya tidak dilakukan bullion refining. Kalau dilakukan bullion refining baru nanti terpisah antara emas, perak dan logam lain. Logam lain apa misalnya? Platina, palladium ya. Tentu kadarnya rendah. Oke, yaitu jalur yang tanpa melalui grinding. Kemudian yang melalui grinding ya tipe yang di free milling ya. Mohon di mute ya. Itu yang berisik. Oke. Nah, tadi penjelasan untuk yang jalur yang tanpa grinding. Nah, di sini ada HG retort, ini maksudnya apa ini? Nah, HG retort ini berfungsi untuk menguapkan merkuri ya sebelum dilakukan peleburan. Tentu uap merkuri ini tidak dilepaskan begitu saja ke atmosfer ya, kan dia logam berat ya. Ada nanti fasilitas namanya merkuri scrubber, ditangkap dalam scrubber untuk di recovery dalam bentuk merkuri cair yang nanti disimpan ya. Oke ya, kemudian yang melalui jalur grinding ini juga bisa langsung leaching ya untuk yang free milling. Kemudian nanti recovery-nya bisa carbon in leach, bisa carbon in pulp ya, atau resin in pulp ya. Nah, ini tadi yang tipe refraktori tadi sebelum leaching atau cyanidasi itu dilakukan bisa proses flotasi kalau dia dominannya semua emas dalam mineral sulfida ya. Lalu ada ultrafine grinding untuk meliberasi emas yang ukurannya sangat halus, bisa dengan roasting pemanggangan atau bio-oxidation, pressure oxidation ya. Nah, ini 4 ini tujuannya adalah meliberasi partikel emas yang berada di dalam matriks mineral sulfida ya, yang berukuran halus. Baru nanti setelah itu ada agitation leach ya. Bisa juga pressure leach, lalu ada carbon in pulp. Nah, nanti recovery-nya sama ya, ada elusi, electrowinning, smelting, tourbillon ya, dimurnikan di pabrik pemurnian. Ya, nah ini yang jalur gravity concentration lalu diamalgamasi. Nah, ini sudah tidak boleh ya amalgamasi ini. Tapi faktanya ini masih dilakukan, ada ya. Saya belum lama melihat juga itu di lapangan tahun lalu lah ya. Di gravity concentration Louisburg, lalu amalgamasi, lalu nanti dilebur ya. Nah, ini jalur yang di sini sebenarnya adalah detoksifikasinya. Ya, jadi setelah emasnya di recovery ya ke jalur karbonnya, nanti kan larutan sisanya itu dilakukan detoksifikasi ya. Bila perlu ada chemical recovery, bagaimana caranya chemical recovery? Recovery cyanida bisa dengan resin juga ya. Resin penukar anion, jadi dia menangkap CN-. Yang lainnya yang juga belakangan ini dikembangkan ya dan diterapkan secara komersial, ada salah satu tuh, pabrik yang menerapkannya adalah dengan filtrasi ya. Jadi tailingnya itu adalah dry tailing. Jadi larutan cyanida yang emasnya sudah terabsorpsi oleh karbon nanti dikentalkan ya, overflow-nya kan cairan yang masih mengandung cyanida itu dipakai lagi. Lalu underflow-nya difiltrasi. Nah, filtratnya itu dipakai kembali ya, kan masih mengandung cyanida. Dan tentu ada recovery, ada recycle air juga di situ ya. Nah, dihasilkan filter cake-nya ya, padatannya sudah kering ya.
kandungan airnya mungkin sekitar 10-15%. Nah, ini bisa nanti ditempatkan di suatu tempat dan dipadatkan ya. Dia tidak membentuk lumpur yang harus ditampung dalam dam yang berukuran besar. Nah, ini ya di detail disposal. Ya, lalu juga ada possible retreatment ya. Ini juga dilakukan. Ya, ketika di suatu masa prosesnya itu belum ada alat misalnya vertical mill yang bisa menggerus halus. Ini masih banyak yang terbawa ke tailing, emas-emas yang berukuran halus. Kemudian dilakukan penambahan alat yang bisa menggerus sampai halus dan meliberasi emas berukuran halus. Nah, dipompakanlah kembali itu lumpur di tailingnya itu, diolah lagi ya. Nah, bisa terambil lagi emasnya ya. Jadi kita bicara precious metal yang harganya sangat mahal. Jadi kalau bisa mengambil dengan cost yang kompetitif, ya tentu menambah revenue ya. Seperti itu. Dan juga tailing-tailing yang sudah lama gitu ya, sebelum ditutup atau dipakai tailingnya itu menjadi bahan bangunan, bisa ya dibuat batako itu. Kalau Anda lihat di Pongkor itu sudah dibuat untuk menjadi batako, dipakai untuk membuat taman dan lain-lain itu ya. Itu dilakukan recovery dulu emasnya ya. Oke, ini gambaran utuhnya ya. Barangkali ada pertanyaan dari Anda, silahkan. Nah, jadi Anda jangan berpikir hanya satu rute proses ya, carbon in leach, enggak. Jadi macam-macam ya, ada heap leach, kemudian ada Merrill-Crowe yang menggunakan serbuk seng, atau juga ada proses preoksidasi dulu, konsentratnya yang diolah, ya ada gravity konsentrator, ya. Oke, ini contoh flow sheet pengolahan emas di Antam Pongkor, ya ini saya kutip dari presentasi Pak Agus Zamzam ya, dulu beliau di Antam ya. Sudah lama nih, tahun 2011. Tapi prosesnya masih sama ya, seperti ini. Ya. Nah, biasanya ini salah satu yang dikunjungi pada saat kuliah kerja ya, mahasiswa gitu. Melihat pengolahan emas di situ, lalu nanti dilanjutkan ke Cilegon ya, lihat Krakatau Steel, Krakatau Posko, Latinusa ya. Tapi di masa pandemi itu tidak bisa dilakukan. Nah, di sini kalau Anda lihat, startnya di sini ya. Jadi di sana tambangnya itu tambang bawah tanah ya, underground mining ya. Nanti dari terowongan-terowongan dibawa keluar bijinya dengan dump truck ini, ya disimpan dulu di stockpile ya. Lalu diambil dengan dump truck, diumpangkan melalui grizzly ya ke jaw crusher. Ya, nanti dibawa dengan conveyor ini ya. Lalu yang sudah halusnya, bukan halus ya, yang sudah berukuran lebih halus dari ukuran tertentu nanti disimpan di fine ore bin. Tapi yang belum ini sebenarnya ada secondary crusher-nya ya. Selain jaw crusher ada cone crusher ya. Jadi yang masih halus nanti remuk lagi, maaf yang masih kasar remuk lagi di cone crusher. Nah, yang sudah halus disimpan di namanya fine ore bin ini. Ada dua ya. Jadi yang lain pertama ini di fine ore bin 1, lain kedua di fine ore bin 2 atau FOB2 ini ya. Nanti dari fine ore bin ya dikeluarkan dari bagian bawah, diumpankan dengan namanya mill feed conveyor ya. Jadi ini ball mill yang membawa biji yang sudah teremuk ya. Kira-kira ukurannya sekitar berapa ya? Sekitar 2 mili ya Pak ya. Jadi masih kasar ya. Nanti diumpankan ke ball mill. Nah, ini di tengah jalan, ini di atas ball mill ini ya, ditambahkan kapur. Ya, ada hopper untuk menambahkan kapur. Anda tahu ya tujuannya penambahan kapur ini agar nanti pH cyanidasinya itu di atas 10,5. Ya. 10,5 11 ya. Karena kalau pH-nya asam, CN- larutan cyanida itu akan terkonversi menjadi gas HCN ya. Tidak saja kehilangan cyanida,
karena menguap ya, juga membahayakan operator ya, karena gas HCN ini merupakan gas yang beracun. Jadi selalu diatur pH-nya terlebih dahulu. Ya, jadi ditambahkan di sini masuk ke ball mill ya, yang terintegrasi dengan cyclone ya. Nanti setelah melalui mill SAM keluar ya, di sini dipompakan ke cyclone, di mana overflow cyclone ini yang sudah berukuran 74 mikron ya, tuh minus 200 mesh itu ke tangki leaching yang pertama. Ya, underflow-nya yang masih berukuran kasar kembali ke ball mill. Ya, ini yang line 1, line 2 juga sama ya. Dari ball mill nanti ke SAM ya, dipompakan ke cyclone. Nah, overflow-nya nanti ke tangki leaching. Nah, dalam perkembangannya ditambahkan fasilitas gravity concentrator ini ya, Falcon. Nah, ini dari SAM ini nanti dipompakan ke Max Green ini, kemudian dipompakan lagi ke gravity concentrator ini. Ya, dihasilkan konsentrat yang nanti diolah dengan intensive leach reactor namanya ILR ini. Jadi ini mengambil emas yang kasar ya, yang nanti kalau ke jalur cyanidasi di tangki agitation leach ini terlalu lama ya diamnya, ya melewati 8 tangki. Ini berapa ini? Ada 7 tangki, yang di sini ada 8 ya, terlalu lama. Selain itu karena kasar mungkin tidak dapat tersuspensi dengan baik di dalam selari ya, dia settling ke bagian bawah sehingga tidak terrecovery. Makanya dikeluarkan terlebih dahulu melalui gravity concentrator. Nah, nanti produknya konsentrat yang diproses melalui intensive leach reactor. Jadi intensive leach itu bedanya dengan leaching di tangki ini dalam hal konsentrasi cyanidanya lebih tinggi ya. Kalau di tangki ini 1000 ppm, di sini bisa 20.000 ppm ya, atau 2%. Kemudian konsentrasi oksigen terlarutnya juga lebih tinggi. Ya, kalau di sini mungkin dengan udara itu 78 ppm, di sini ditambahkan peroksida H2O2 ya, sehingga konsentrasinya ya bisa sampai 15-20 ppm. Nah, nanti larutan kayanya bergabung sebenarnya dengan larutan kaya dari jalur ini. Ya. Oke, ya ini tambahannya. Lalu yang ini tadi yang jalur dominannya nanti di tangki leaching pertama, lalu overflow, tangki leaching kedua, ya. Lalu setelah leaching ada carbon in leach ya. Jadi sebenarnya tidak dari awal sekali sudah ada penambahan karbon. Namun tetap namanya dinamakan proses CIL ya, carbon in leach. Ya. Nah, mengapa demikian ya? Mungkin di awal-awal dengan konsentrasi emas yang masih belum terlalu tinggi itu tidak rawan lah risiko terabsorpsi oleh material karbon dalam biji itu rendah. Namun setelah tangki ketiga ini sudah ditambahkan karbonnya. Nah, kalau Anda amati ini ada aliran selari ya yang ke kanan ya, dan ada yang titik-titik ini. Nah, titik-titik inilah yang aliran karbon aktifnya ya. Nah, ini yang kuliah yang lalu juga sudah saya tunjukkan. Jadi counter current antara aliran selari dengan aliran karbon aktif. Ya, di mana karbon aktif yang baru itu ditambahkan pada tangki CIL kelima ini ya. Nah, ini dari mana? Dari sini, dari karbon yang sudah dielusi ya. Dari regenerasi karbon ini. Ya, jadi setelah dielusi ini kan dilepaskan emasnya, karbon itu ya direaktivasi, atau kalau kapasitasnya masih bagus dari sini bisa langsung dipakai lagi di sini. Nah, kalau setelah direaktivasi dimasukkan ke tangki CIL kelima. Nah, yang ini CIL ke-7, yang lain 2 ya. Nah, jadi nanti fresh karbon yang masih segar ya, masih kosong itu akan kontak dengan selari yang sudah kandungan emasnya depleted, sudah rendah ya. Sebaliknya nanti karbon yang ke depan ini kapasitasnya makin berkurang ya. Dia akan kontak dengan selari yang masih fresh. Konsentrasi emasnya tinggi. Nah, nanti loaded karbonnya itu dikeluarkan dari tangki CIL pertama ya.
dipompakan ke atas, dilewatkan screen ya sebelum nanti masuk ke kolom elusi ini di sini. Nah, kolom elusi ini melayani dari line 1 maupun line 2 di sini ya. Nah, kalau line 2 ini kan dari sini nih, tangki CIL pertama masuk dia ke sini. Ya. Jadi panah yang dari bawah, kemudian panah dari atas masuk di kolom elusi. Pada kolom elusi ini dialirkan larutan ini ya, pertama HCl untuk melarutkan mineral karbonat yang menutupi pori-pori karbon ya, atau permukaan karbon, baru nanti dialirkan larutan NaCN dan larutan NaOH ya, dan air ya. Sehingga nanti emasnya lepas, dan larutan hasil elusi ini ya, keluar dia dari atas ya, dinamakan larutan eluate solution ya, larutan eluat. Ditampung dulu di tangki EL1, EL2 ya, eluate 1, eluate 2, untuk nanti diumpankan ke sel electrowinning ya. Ada dua apa namanya ini, dua line ini ya. Line 1 ini ada 5 bak, line 2 juga 5 bak, nanti disirkulasikan, dilakukan elektrolisis sampai konsentrasi emas terlarutnya kurang dari level tertentu ya, kurang dari sekian ppm ya. Nah, emasnya tidak mengendap secara kuat ya di permukaan katoda ya. Katodanya terbuat dari wool, steel wool ya, atau steel mesh. Nanti ada di dasar sel, sebagian masih menempel, disemprot, dilakukan pengeringan dulu ya dalam oven, yang juga nanti udara masuk ke situ untuk mengoksidasi base metal kalau ada ya. Misalnya tembaga menjadi oksidanya, baru dilebur ya, dilakukan smelting untuk menghasilkan dorbulion. Jadi produk akhirnya di sini ya, dari rangkaian proses yang kelihatannya rumit ini ya. Tapi kalau Anda paham ya bisa diikuti dengan baik. Ya, jadi ini ada dua line ya, line 1, line 2 ini ekspansi, elusinya satu kolom ya, electrowinningnya juga sama, ini untuk line 1, line 2. Seperti itu ya. Nah, yang lainnya adalah proses untuk spend slurry treatmentnya. Ya, ini slurry kan ketika mengalir ke sini, emasnya semakin berkurang ya. Nanti keluar dari tangki CIL ke-5 ini ya, katakanlah 90% lebih emas sudah terambil ya. Nah, ini dikentalkan terlebih dulu melalui dua thickener ini. Untuk apa dikentalkan? Supaya masih ada air yang bisa diambil ya. Dipakai lagi nanti untuk milling ya, untuk leaching. Kemudian underflow-nya itu dilakukan detoksifikasi. Nah, kalau sudah dilakukan detoksifikasi kan cyanidanya hilang ya. CN-nya kan dioksidasi jadi CNO-. Oleh karena itu dikentalkan dulu supaya free cyanide yang masih ada itu nanti masih bisa dipakai ya. Gitu. Ini tidak ditunjukkan di flow sheet ini dari overflow thickener-nya kemana. Itu harusnya ke proses water tank ya, untuk nanti mensuplai air untuk ball mill ya. Nah, underflow-nya ke tangki detox yang DTX ya, ada dua tangki, di situ ditambahkan sodium metabisulfit, copper sulfat ya, sehingga cyanida bebasnya, CN-nya itu teroksidasi jadi CNO- ya. Baru nanti setelah itu, nah ini sebagian dipakai untuk mengisi lubang-lubang tambang ya, untuk backfilling. Ya, jadi diolah dulu, dipadatkan dulu ya di penyiapan material untuk backfill itu. Ada backfill silo nih ya, tambah semen dan lain-lain ya, supaya nanti ketika dipakai untuk menutup lubang tambang itu ya mengeras ya. Nah, sebagian lainnya ke tailing dam ya, dialirkan ke tailing dam. Nanti kan padatannya akan settling ya. Nah, cairannya ini nanti ketika hujan bisa saja ini sudah melebihi level tertentu dikeluarkan ya. Nah, yang dikeluarkan ini pun harus dilakukan detoksifikasi lagi ya. Ini ada ipalnya ya, kemudian ada beberapa kolam-kolam, sehingga nanti ketika berlebih airnya ya dikembalikan ke sungai Cikaniki ini sudah memenuhi baku mutu lingkungan. Seperti itu ya. Nah, tailing dam-nya ini tentu dikonstruksi sedemikian rupa sehingga ya mampu menampung slurry ya, tailing selama masa tambang itu beroperasi. Ya.
Seperti itu. Kalau penuh ya membuat lagi ya. Oke, ya sama saya kira ini ya untuk yang lain kedua. Nah, ini juga kalau dari tambang ada air ya, ini juga harus didetok juga ya sebelum ke apa namanya ke Cikaniki. Misalnya dia membentuk asam ya, air asam tambang harus dinetralisasi dulu dengan kapur. Ada pertanyaan dari flow sheet proses ini? Ya, jadi tangki leaching 1, lain 1 ini dimasukkan larutan sianida ya. Jadi kalau sianida dimasukkan dalam bentuk cair ya, kapurnya dimasukkan di sini ya, ball mill gitu. Kalau airnya ya airnya sudah ada di ball mill ya. Plus nanti yang ada di larutan sianida ini. Oke. Kalau tidak ada saya lanjutkan dengan rincian mengenai proses sianidasi. Jadi proses sianidasi itu menggunakan larutan NaCN ya. Reaksinya yang terjadi adalah sebagai berikut. Jadi AU akan nanti membentuk AuCN2- atau kalau dituliskan dengan sodiumnya menjadi NaAuCN2 ya. Dia perlu oksigen ya yang disuplai ke dalam tangki melalui agitator shaftnya ya dengan kompresor yang dimasukkan udara ya umumnya. Perak juga sama. Nah, jadi ini stoikiometrinya perlu Anda perhatikan. 1 mol AU itu perlu 2 mol NaCN ya di tugas yang lalu ya. Nah, jadi mol AU ya yang bereaksi dengan NaCN ya dari kadarnya ya. Kemudian tonase bijinya berapa yang diolah, misalnya 1000 ton per hari, ya berarti kadarnya kali 1000 kali persen ekstraksinya ya. Kalau yang tidak terekstraksi kan dia tidak bereaksi dengan NaCN gitu. Misalnya tadi yang berada dalam pirit ya. Nah, jadi kali persen ekstraksinya. Nah, itu secara teoretik begitu. Tapi dalam praktek kebutuhannya bisa lebih tinggi karena tidak hanya 2 reaksi ini saja. Misalnya ada pengotor tembaga dalam mineral kalkosit, kalkopirit mengkonsumsi sianida juga. Ya. Nah, sebelum emas itu larut sebenarnya mekanismenya yang dipahami dan diterima secara umum itu melalui mekanisme elektrokimia. Ya, ditunjukkan pada gambar berikut di mana AU dalam biji itu teroksidasi terlebih dahulu menjadi AU+, menjadi kationnya ya. Nah, AU+ inilah yang bereaksi nanti dengan CN-. CN-nya dari ruah larutan ya, dari larutan sianida membentuk AuCN2-. Nah, AuCN2- itu ya NaAuCN2 ini kalau dituliskan dalam bentuk senyawanya ya, bukan bentuk anion kompleksnya. Ya, nah, mengapa AU bisa teroksidasi? Karena ada oksigen terlarut ya, oksidatornya. Makanya parameter konsentrasi oksigen terlarut ini merupakan parameter penting di dalam proses sianidasi yang levelnya itu dikontrol ya, diukur. Sebagai oksidator, oksigen ini dia mengalami reduksi ya, reduksi menjadi OH-. Ya, jadi di mineralnya ini ada aliran elektron ya dari daerah yang bersifat anodik di mana AU teroksidasi ke daerah yang bersifat katodik ya, di mana oksigen tereduksi. Dan di situ ada lapis difusi ya. Ini ruah larutannya, di permukaan mineral ada lapisan difusi atau non-boundary layer. Ya, tentu ini kalau Anda lakukan di suatu gelas kimia ya, larutan sianida Anda injeksikan udara tidak terlihat ya. Ini mikroskopik gitu. Tapi ini disepakati sebagian besar ya oleh para saintis itu mekanismenya seperti ini. Ya, buktinya kalau nggak dimasukkan oksigen, nggak ada oksigennya ya, tidak bisa larut emasnya gitu. Oke ya, jadi melalui proses oksidasi dulu AU menjadi AU+, di mana AU+ akan bereaksi dengan CN- membentuk AuCN2- yang stabil ya, yang larut di dalam larutan sianida. Oke. Lalu parameter-parameter yang mempengaruhi recovery emas pada proses sianidasi ya sesuai dengan mekanismenya tadi, parameternya ada konsentrasi oksigen terlarut atau DO ya, dissolved oxygen concentration,
konsentrasi sianida, ukuran partikel biji, pH ya. Ini untuk menentukan di mana sianidanya stabil tadi ya. Lalu waktu tinggal ya. Ini waktu tinggal ya, bukan waktu tinggi. Kemudian persen solid, intensitas pengadukan ya, kadar emas dan mineralogi biji. Kemudian kontrol dan optimasi itu dilakukan untuk satu meningkatkan recovery. Jadi faktor recovery ini ya parameter penting ya, kuncinya dalam pengolahan emas. Kalau Anda dapat hanya 80%, 20% emas hilang ya. Gitu. Lalu juga meningkatkan kinetikanya. Ya, jadi kalau Anda cepat 24 jam sudah 90%, tangki Anda kan tidak perlu terlalu besar. Ya kan? Kalau makin besar kan biaya investasinya makin tinggi. Tapi ya seringkali ya harus diantisipasi ya, kan biji itu dinamis ya. Kalau Anda tangkinya kecil atau terlalu sedikit ya nanti mungkin kalau berubah karakteristik bijinya, recovery-nya sulit gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian juga menurunkan konsumsi sianida. Jadi konsumsi sianida ini merupakan komponen utama biaya operasi ya. Biaya untuk membeli sianida ini, chemical-nya ini. Makanya juga dilakukan inovasi-inovasi untuk menurunkan konsumsi sianida, misalnya dengan tadi dilakukan filtrasi, dipakai lagi ya sianidanya, dan diabsorpsi dengan resin dan seterusnya ya. Dan tentu juga di awal penambahannya diatur ya, tidak perlu harus terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi sayang nanti sisanya harus didetoksifikasi ya. Itu. Oke. Itu parameter yang mempengaruhi recovery dan juga kontrol dan optimasi parameter apa yang digunakan ya. Pengaruh konsentrasi oksigen terlarut. Jadi oksigen merupakan salah satu regen kunci dalam proses sianidasi sesuai dengan reaksi berikut ya. Tadi sudah dibahas di mana peranannya di oksigen itu adalah mengoksidasi atom emas menjadi kationnya yang kemudian bereaksi dengan ion sianida bebas atau ion CN- untuk anion kompleks AuCN2- yang terlarut. Oke, sumbernya bisa dari udara umumnya ya, atau udara yang diperkaya oksigen bila diperlukan, bisa oksigen murni ya, atau bisa peroksida atau H2O2 ya. H2O2 ketika ditambahkan nanti terdisosiasi menjadi H2O dan O2 yang terlarut ya. Di mana aerasi konvensional menggunakan udara menghasilkan DO 3 sampai 8 ppm. Jadi bergantung persen solidnya ya. Kalau makin kental kelarutan oksigen makin rendah ya. Juga ukuran gelembungnya ya. Itu juga sekarang sudah banyak teknologi yang bisa menghasilkan nano bubble ya. Ukuran gelembungnya nano ya, atau paling tidak mikro bubble. Makin halus ukuran gelembung udaranya, kelarutan oksigennya makin tinggi. Lalu injeksi oksigen murni bisa sampai 20-30 ppm. Yang perlu diperhatikan pada tahap sianidasi, oksigen yang terlalu tinggi juga itu bisa nanti mengakibatkan kehilangan sianida ya. CN-nya teroksidasi menjadi CNO-. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi juga harus ditemukan kondisi optimalnya ya. Itu pengaruh konsentrasi oksigen terlarut. Nah, konsentrasi oksigen terlarut diukur ya dengan DO meter. Jadi bisa inline, ada sensornya masuk ke tangki, dipasang di situ terlihat, atau ya bisa diambil sampel oleh Anda pakai gayung itu misalnya ya. Tentu harus di semua bagian tempat tangki ya, tidak hanya di bagian atas. Lalu diukur dengan DO meter ya, yang seperti pH meter itu. Ya. Jadi diperlukan konsentrasi oksigen yang memadai untuk memperoleh tingkat perolehan emas yang tinggi, waktu sianidasi yang lebih pendek, dan konsumsi sianida yang lebih rendah. Dan perlu dipahami, biji dengan mineralogi yang berbeda membutuhkan oksigen terlarut yang berbeda ya. Mineral-mineral seperti Fe, Sp, As dalam biji, pirit, kalkopirit, arsenopirit, pirhotit, stibnit, realgar, orpimen itu ikut mengkonsumsi oksigen ya. Faktor berikutnya adalah konsentrasi sianida. Secara umum perolehan atau recovery emas meningkat dengan meningkatnya konsentrasi sianida. Konsentrasi yang optimal perlu ditentukan agar ya
tidak berlebih yang mengakibatkan nanti biaya operasinya tinggi ya. Terkait dengan konsentrasi sianida ini, Fatih Habasyi ya dalam bukunya ya itu menuliskan ya laju pelarutan emas ya sebagai fungsi dari koefisien difusi Cn-, koefisien difusi oksigen terlarut ya, konsentrasi Cn- dan konsentrasi oksigen. Ini dalam mol per centimeter kuadrat per detik. Kemudian juga sebagai fungsi ketebalan dari lapis difusi pada permukaan mineral ya. Persamaannya sebagai berikut. Ya, jadi min D NaO per A dt, A itu luas permukaan mineral. Jadi minus di sini karena AU-nya larut ya. Jadi perubahan mol emas di dalam biji. Ya. Oke. Dari persamaan di atas bila koefisien difusi Cn- dikalikan dengan konsentrasi Cn- ini lebih kecil dari konsentrasi oksigen dan koefisien difusinya pada konsentrasi sianida yang rendah ya. Pada konsentrasi sianida yang rendah yang ini lebih kecil dibandingkan ini ya. Sedemikian rupa sehingga nanti pada konsentrasi sianida yang rendah itu laju pelarutan itu hanya bergantung pada konsentrasi sianida. Jadi menjadi pengendalinya ya. Di persamaannya sebagai berikut. Ya, jadi setengah dCn- per delta kali CCn- jadi sama dengan KCn-, CCn- di mana KCn- konstanta lajunya. Ya. Ya kan, kalau ini lebih rendah dari DO2 CO2 persamaan ini tadi. Ini kan jadi diabaikan ya. Sehingga tinggal faktor DO2 kali CO2 yang nanti coret dengan ini ya, dengan atasnya. Sehingga tinggal dCn- kali CCn- ya, dibagi delta seperti ditunjukkan pada persamaan ini. Sebaliknya pada konsentrasi Cn- yang tinggi, laju pelindihan AU bergantung pada konsentrasi oksigen terlarut. Jadi sebaliknya kalau ini signifikan lebih tinggi dari konsentrasi oksigen, ini kan diabaikan ya, suku keduanya plus yang kedua ini. Sehingga dCn-, CCn- di bawah ini saling menghilangkan dengan yang atas ya. Sehingga tinggal nanti persamaannya ini merupakan fungsi dari koefisien difusi oksigen terlarut dan konsentrasi oksigen terlarut dalam ruang larutan serta ketebalan lapis difusi. Oke. Secara umum, konsentrasi sianida meningkat sampai level tertentu akan meningkatkan laju pelarutannya dan tentu persen ekstraksi emas. Namun tadi sianida itu komponen biaya operasi ya, jadi dibatasi sampai level tertentu saja. Ya, misalnya di sini kan tidak akan bermanfaat lagi kalau ada naikkan sampai 0,2%. Ini kan sudah datar ya, itu sangat sedikit kenaikannya itu. Demikian pula peraknya. Ya, jadi typical cyanide strength, konsentrasi cyanida di dalam tangki cyanidanya ya itu 0,02% sampai 0,05% atau minimum 120 ppm dalam tangki leaching terakhir dan 200 sampai 250 ppm dalam tangki pertama ya minimum ya, umumnya ya sampai 500.000 ya. Oke, ini juga dikonsumsi cyanida oleh base metal seperti besi, tembaga, seng, arsen, antimoni ya, dan juga sulfur dalam biji yang dinamakan cyanicide ya. Cyanicide itu unsur-unsur dalam biji yang ikut mengkonsumsi cyanida. Jadi konsumsi aktual cyanida ini bergantung pada komposisi biji. Ya, tapi tipikal itu sekitar ya sekian kilogram ya, di bawah 10 lah ya. Bahkan bisa 0, ya. 0,8 kilo per ton biji kering. Jadi dinyatakannya dalam ton biji kering ya, supaya mudah biji kering yang diolah berapa, nanti kebutuhan cyanidanya berapa, biaya operasinya berapa ya untuk mengadakan cyanida per bulan, per tahun itu ya. Oke. Kemudian distribusi ukuran partikel biji, ini parameter yang penting juga ya. Ini akan menentukan tingkat perolehan dan laju pelarutan emas. Pada dasarnya partikel emas itu harus terlibrasi.
ya secara fisik dengan crushing grinding ya. Ukuran partikel biji emas ini secara langsung berkorelasi dengan luas permukaan emas yang terpapar dan kontak dengan sianida, sehingga laju pelindian akan meningkat dengan semakin halusnya ukuran biji. Namun pada biji yang mengandung cyanide, komponen-komponen yang ikut mengkonsumsi sianida tadi, laju cyanidasi dapat menurun dengan semakin kecilnya ukuran partikel karena laju reaksi pengotornya meningkat dengan sianida. Ya, nah ini sebagai ilustrasi, ya kan, ini emasnya halus ya, ini 230 mikron besar. Nah, untuk seperti ini partikel biji, ukuran partikel bijinya harus bisa meliberasi yang emas halus. Demikian pula yang di sini ya, ini emasnya, ini mineral pirit. Ya, yang banyak diterapkan adalah P80 74 atau 75 mikron atau 200 mesh ya. Jadi ukuran partikel ini optimasi antara tingkat perolehan dan biaya kombinasi juga tentunya ya. Oke, jadi biasanya antara 80% 75 sampai 150 mikron dan 45 mikron. Untuk kasus tertentu hingga 80% minus 20 sampai 25 mikron dalam proses ultrafine grinding. Ukuran yang lebih kasar dari 150 mikron tidak dapat dilakukan agitation leaching karena tidak dapat tersuspensi dalam selari ya, dan tingkat abrasinya jadi tinggi. Nah, oleh karena itu perlu kombinasi sianidasi dengan sirkuit konsentrasi gravitasi, misalnya dengan Knelson, dengan Falcon, ya, dengan pressure jig. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Karena kasar dia settling ke bawah ya, tidak bisa tersuspensi di dalam lumpur ya, tidak bisa melayang lah gitu ya. Nah, dia jatuh di bawah ya, yang harus dihilangkan juga karena terus-menerus dia akan mengabrasi ya. Oke, kemudian pengaruh pH dijaga pada rentang 10-11 dengan menambahkan kapur, yang sudah ditambahkan pada ball mill ya. Peningkatan pH larutan itu sebenarnya cenderung menurunkan laju pelarutan AU karena kalau terlalu tinggi juga pH-nya, misalnya sampai 12 lebih, ya nanti kompetisi antara OH- dengan CN- ke permukaan ya. Jadi kompetisi. Jadi OH- juga terabsorpsi nanti ke permukaan mineral. Namun pada pH yang asam atau ya tidak sampai asam ya, misalnya kurang dari 10 ya, terjadi konversi CN- menjadi gas HCN. Kurvanya sebagai berikut ya. Di pada 11-12 ya ini praktis stabil CN- ya. Tapi ketika pH-nya asam ya, lebih asam, ini yang stabil adalah HCN ya. Misalnya pada pH berapa 9 gitu ya. Ini kesetimbangannya di sini ya, tepat di garis itu. Jadi bisa dilihat di sini berapa, hampir 80%, 75% bentuk HCN pada pH 9. Nah, ini pengaruh pH terhadap perolehan. Sebenarnya kalau pH-nya terlalu tinggi juga menurunkan ini ya. Jadi harus optimum. Jadi atas 11,5 ini sudah mulai turun karena tadi ada kompetisi antara OH- ya, pada pH yang terlalu tinggi, OH-nya kan dominan ya dengan CN-. Lalu persen solid ya biasanya dilakukan pada persen solid 40-50% ya. Ya 35 itu termasuk encer. Akibat negatif yang timbul apabila persen solidnya terlalu tinggi, ya selarinya terlalu kental ya. Nanti ada masalah dalam pengaliran selari dan kemungkinan terjadi penyumbatan. Lalu turunnya laju pelindian emas karena intensitas pengadukannya tidak cukup kuat untuk mengkontakkan ya partikel emas dalam biji dengan oksigen terlarut dengan sianida ya. Selain itu dengan selari yang kental itu kelarutan oksigennya akan lebih rendah ya, yang 3 ini. Kemudian tentu juga menaikkan kebutuhan energi untuk agitasi ya kalau terlalu kental itu. Ya, tentu kalau kental ya kapasitasnya akan meningkat ya. Lebih banyak biji yang bisa diolah pada waktu yang sama. Sebaliknya, kalau terlalu encer, itu akan menaikkan konsumsi sianida. Bagaimana bisa? Ya bisa, karena level sianida kan dikontrol pada konsentrasi tertentu. Ya, misalnya di tangki 1, 500 ppm. Kalau Anda encer, airnya banyak, ya, untuk mencapai level itu kan lebih banyak sianida yang ditambahkan. Gitu.
Kemudian dengan jumlah air yang lebih banyak, kecepatan alir dari pulpnya atau selarinya itu menjadi lebih tinggi. Nah, jadi bisa saja retention time yang diharapkan dipenuhi misalnya 48 jam karena terlalu cepat mengalir itu tidak terpenuhi ya, sehingga recovery-nya rendah. Jadi ini ilustrasi yang kental, ini yang encer ya, ilustrasi saja. Ya, ini selarinya mengalir, ini yang mengandung karbon aktif ya, yang dengan pipa. Kalau selarinya saja dia melalui launder ya, yang terbuka. Oke, kemudian pengaruh pengadukan jelas ya, semakin kuat pengadukannya, ya, intensitas kontak antara sianida dan emas itu makin tinggi. Lajunya makin tinggi. Jadi parameter pentingnya pengadukan itu memberikan suspensi padatan dalam cairan ya. Jadi tidak settling ke bawah. Kemudian memberikan keseragaman komposisi kimia reagen di semua bagian tangki ya. Baik itu konsentrasi sianida terlarut maupun konsentrasi oksigen terlarut. Oke, yang lain-lainnya kita lanjutkan besok ya. Selanjutnya ya. Masih ada beberapa parameter ya. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, silahkan ya. Masih ada sekira ya 2-3 menit boleh.